Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam video ini kita akan membahas salah satu komponen yang ada di IASP 2020. Dari 4 komponen yang ada di IASP 2020, yaitu yang terdiri dari mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian mutu guru, dan terakhir adalah manajemen sekolah atau madrasah. Kita akan bahas tentang komponen proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran ini terdiri dari 3 subkomponen, yaitu kualitas pembelajaran, kemudian ada iklim belajar, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari butir-butir yang ada di IASP 2020, terdapat 2 jenis butir, yaitu butir inti dan nanti ada butir kekhususan. Nah, untuk proses pembelajaran ini, butir intinya ada 7 buah, yaitu mulai dari butir ke-12, kemudian ada butir ke-13, butir ke-14. 3 butir ini ada di subkomponen kualitas pembelajaran. Kemudian di subkomponen iklim belajar ada butir ke-15, ada butir ke-16, dan ada butir ke-17. Dan satu lagi di subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, yaitu butir ke-18. Mari kita mulai untuk melihat butir ke-12, 13, dan 14 yang ada di subkomponen kualitas pembelajaran. Butir ke-12 ini melihat bagaimana sekolah dan madrasah itu melaksanakan proses pembelajaran yang efektifnya. Sedangkan di butir 13, dia akan melihat bagaimana sekolah dan madrasah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Sebagai catatan, butir ke-13 ini bukan menilai hasil akhir dari proses belajar, tetapi ketika proses belajar itu sendiri dilaksanakan, bagaimana observasi ataupun evaluasi yang dilakukan terhadapnya. Butir ke-14 itu mengenai pelaksanaan remedial dan atau pengayaan. Ini adalah 3 butir inti yang ada di subkomponen kualitas pembelajaran. Kemudian di subkomponen iklim belajar, butir ke-15 ini menggali bagaimana sekolah dan madrasah dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar dari siswa yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Butir ke-16-nya akan dilihat bagaimana budaya literasi membaca dan menulis itu ditunjukkan di dalam proses belajar tersebut. Untuk butir ke-17, ini akan melihat bagaimana sekolah dan madrasah itu dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Satu lagi, untuk butir inti yang ada di komponen proses pembelajaran itu, yang berada di subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Ia akan menggali bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar yang dilaksanakan di sekolah dan madrasah. Itu 7 butir inti yang ada di komponen proses pembelajaran. Selanjutnya ada 3 butir kekhususan untuk komponen proses pembelajaran ini, dan ketiganya ada di subkomponen kualitas pembelajaran, yaitu 1 untuk di SLB, yaitu pada butir ke-37. Selanjutnya adalah di SMK, yaitu untuk butir kekhususan ini adalah di butir ke-38 dan butir ke-39 di SMK juga. Jadi untuk proses pembelajaran ini ada 3 butir kekhususan, yaitu 1 di SLB dan 2 di SMK. Di SLB ini adalah akan melihat bagaimana kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi akan dilihat bagaimana pelaksanaan program yang bersifat individu, bagaimana individualized education program itu dilaksanakan. Di SMK, untuk butir ke-38 ini akan menggali bagaimana kualitas pembelajaran di kelas. Misal ada unit produksi, business center, technopark, dan sebagainya. Sedangkan untuk butir ke-39-nya ini akan dilihat bagaimana kualitas pembelajaran di luar kelas. Ini terkait dengan bagaimana praktek kerja lapangan itu dilaksanakan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, jadi untuk komponen proses pembelajaran ini terdiri dari 3 subkomponen, yaitu kualitas pembelajaran, iklim belajar, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, di mana ada 7 butir inti dan 3 butir kekhususan. 7 butir inti itu tersebar 3 di subkomponen kualitas pembelajaran, 3 di subkomponen
subkomponen iklim belajar dan 1 di subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Sedangkan butir kekhususan itu ketiga-tiganya ada di subkomponen kualitas pembelajaran dan ketiga butir kekhususan ini tersebar 1 di SLB dan 2 di SMK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.